Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian pekanan ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki kajian keempat. Tidak terasa sudah 1 bulan lamanya ya kita sudah melakukan kajian pekanan ini. Nah, mudah-mudahan ke depannya kita selalu diberikan keistiqomahan dan juga diberikan semangat terus untuk meraih dan menuntut ilmu itu. Karena sesungguhnya Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan kebodohan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bodoh dan juga orang-orang yang tidak mau berlelah-lelah dalam belajar. Nah, maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas pembahasan tauhid gitu ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Meti Astuti. Nah, langsung saja Sarah serahkan kajian ini kepada Ibu Meti. Waktu dan tempat Sarah persilahkan. Baik, terima kasih Dek Sarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhwati fillah rahimakumullah, berbahagia sekali di Selasa sore ini kita bisa masuk ke kajian pekanan kita lagi, dan kali ini kita sudah mulai masuk ke tema-tema inti dari kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema tentang tauhid atau rukun iman yang pertama. Saya perlu informasikan secara umum kitab yang saya rujuk untuk sebagian besar ya, jadi ada banyak kitab. Sebagian besar yang saya rujuk pertama adalah kitabnya Syekh Dr. Sholih bin Fauzan Al-Fauzan. Kitabnya seperti ini, nanti insya Allah di grup Kak Sarah akan tawarkan pesan barengan sebagaimana yang kitab sebelumnya Ta'limut Ta'lim dan At-Tibyan. Ini yang edisi 1 ya. Ini kita akan kaji hari ini setengahnya dulu karena kalau sampai semuanya kayaknya nggak cukup waktunya ya. Jadi kita sampai nanti syarat tauhid. Nanti setengahnya lagi insya Allah pekan depan di jilid pertama, lalu kita masuk nanti ke jilid kedua. Di sini jilid kedua bahas tentang hal-hal yang seperti hakikat iman, hukum bagi pelaku dosa besar, dampaknya kepada keimanan, termasuk iman kepada perkara-perkara yang gaib. Nanti di kitab Tauhid 3 kita akan belajar tentang definisi syirik ya, kufur, nifak, yang berhubungan dengan keimanan semua ya, ucapan dan perbuatan yang menghilangkan tauhid, termasuk kewajiban percaya atau i'tiqad kepada Rasulullah, Ahlul Bait dan para sahabat. Itu kitab 3. Jadi secara umum 3 kitab ini akan kita pakai dalam kajian tauhid kita. Yang kedua, seperti yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, saya juga pakai kitabnya dari Syekh Said Hawa, salah satu ulama dari Palestina ya, dari Palestina. Insya Allah kita akan kaji itu, tapi karena kitabnya sangat tebal, saya belum sempat. Saya sudah punya PDF-nya, tapi belum sempat beli hard copy-nya, sehingga saya belum bisa tunjukin ke teman-teman. Yang ketiga adalah buku Islam Politik Spiritual karya Kiai Haji Hafidz Abdul Rahman, itu juga saya gunakan. Jadi ketiga kitab utama itulah yang saya pakai untuk membahas kitab tauhid ini. Jadi setidaknya teman-teman punya jejak telusur, yang minimal teman-teman punya kitab tauhid yang ini. Ini sebenarnya kitab tauhid yang sangat sederhana, dipakai di sekolah-sekolah ya, sanawiyah atau aliyah, nggak masalah. Kita bukan lihat apakah itu dipakai di SMP atau SMA, tapi justru yang kita akan kaji dan elaborasi adalah isinya gitu ya, karena tentu saja pembahasan tauhid di sekolah akan sangat berbeda dengan pembahasan tauhid di dalam halakoh-halakoh atau liko-liko, karena pasti pendalaman maknanya akan sangat berbeda gitu ya. Baik, kita mulai saja. Saya izinkan saya share screen dulu ya. Materinya sudah saya dibagikan Sarah ya di di grup. Jadi nanti teman-teman bisa sambil buka materinya. Kita mulai. Saya slide share ya.
kajian tauhid rububiyah dan uluhiyah. Jadi awalnya kan saya mau uluhiyah aja, tapi menurut saya kemungkinan besar kita bisa bahas dua pembahasan langsung, yaitu uluhiyah dan rububiyah. Baru nanti materi berikutnya adalah asma wa sifat ya. Jadi pekan depan kita belajar asma wa sifat. Nanti saya akan kasih PR ke teman-teman dalam 1 minggu untuk mempelajari asmanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Nanti kita apa namanya hafalin bareng ya di kelas ini. Jadi semoga, karena salah satu hadis mengatakan barang siapa yang menghafal Asmaul Husna maka dia dijamin masuk surga. Jadi itu adalah salah satu jalan untuk masuk surganya Allah adalah dengan menghafal Asmaul Husna. Nah, kita bahas dulu kenapa sih saat membahas tentang tauhid atau keimanan kita harus bahas tentang akidah gitu ya, akidah. Karena memang tauhid itu yang bermakna mengesahkan, berarti kalau kepada Allah berarti maksudnya adalah mengesahkan Allah. Dia adalah akidah umat Islam. Dia adalah pondasinya umat Islam. Maka kalau kita bicara tauhid, kita tentu harus paham apa itu akidah gitu ya. Jadi akidah itu atau akoda secara bahasa itu artinya simpul, ya, membuat simpul. Berarti kalau simpul itu kan bonggol ya, sesuatu yang kita ikat. Mengikat, transaksi yang memperkuat apa-apa yang diyakini dan menenteramkan hati. Itu makna dari akoda. Nah, sementara secara istilah, akoda adalah sebuah pemahaman ya, sebuah pemikiran. Kan yang namanya pemahaman itu pasti pemikiran ya, yang menyeluruh tentang apa? Tentang pemahaman kita tentang bahwa alam ini, manusia yang ada di dalamnya, serta kehidupan yang Allah berikan semata-mata dia itu pasti terhubung dengan kehidupan sebelum dunia. Kita kan paham ya bahwa ternyata dunia ini nggak ada dengan sendirinya, ada pencipta yang menciptakan. Dan dia juga terhubung dengan kehidupan setelah dunia. Bahwa kalau nanti dunia ini kiamat, dunia itu pasti ada akhirnya. Dan kalau nanti kiamat, pasti kita akan sampai di sebuah tempat di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amal kita. Jadi memang secara istilah akidah itu harus menjawab gitu ya kesimpulan besar kita tentang alam semesta ini gitu. Kita semua ada di sini itu berasal dari mana, di sini buat apa, dan nanti akan kemana. Maka kalau kita simpulkan akidah umat Islam atau pondasi keimanan umat Islam itu harus mencakup 3 pertanyaan mendasar ini. Saya dulu ngalamin Uqdatul Kubro ini, simpul besar atau pertanyaan paling fundamental di dalam hidup saya itu saat saya SMP. Saya ingat banget, saya SMP kelas 2 tiba-tiba mempertanyakan hidup saya gitu. Saya tuh yang menciptakan siapa? Kenapa jadi diri saya sekarang? Kenapa orang tua saya kayak gini? Lalu kalau saya mati nanti nasib saya seperti apa? Itu kelas 2 SMP. Saat saya baru mulai haid, saya ingat banget. Dan saya saat itu ketakutan. Jadi seharian itu saya nggak mau keluar rumah, saya tidak mau bercakap-cakap dengan siapapun. Saya cuma merasa begitu ketakutan dengan pikiran-pikiran yang muncul di dalam benak saya gitu. Kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa keluargaku begini? Saya nanti kalau meninggal akan jadi seperti apa? Nanti di akhirat nasib saya bagaimana? Dulu saya tanyain. Tetapi saya tidak tahu kemana saya mencari jawabannya dan kenapa tiba-tiba saya bertanya seperti itu. Baru di SMA ketika saya mulai ikut-ikut kajian gitu ya, liko-liko halako, saya mengerti, oh itu berarti pertanyaan mendasar yang telah terpikir di benak saya saat saya balik gitu. Karena kata Imam Syafi'i dalam kitab Fiqhul Akbar itu yang kemarin saya sempat menjadiin rujukan, sayang kitab Fiqhul Akbar saya itu hilang. Jadi saya juga nggak tahu itu terbitan siapa. Yang saya punya kitab tauhid karangan Imam Syafi'i namanya Fiqhul Akbar. Jadi saya juga banyak merujuk ke sana, cuma ternyata saya sering dipinjam kitabnya jadi hilang dan saya belum sempat nyari itu penerbit siapa. Jadi nanti mudah-mudahan kalau ketemu saya bisa tunjukin ke teman-teman dan teman-teman bisa nyari juga gitu ya. Nah, di dalam kitab Fiqhul Akbarnya Imam Syafi'i berkata bahwa tugas orang hamba saat dia balik adalah mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya. Karena ketika akal kita sudah sempurna, pasti yang kita indra pertama kali, kok ngapain ya aku ada di sini gitu ya. Buat apa aku di sini, untuk apa aku setelah ini? Selalu itu pertanyaan mendasar. Mau teman-teman notice itu, teman-teman perhatikan itu atau enggak, diabaikan adalah itu pertanyaan picisan, pertanyaan enggak penting, pertanyaan orang gabut misalnya gitu. Tapi intinya ketika itu sudah mulai ditanyakan tuh tanda bahwa kita memang berfungsi secara sempurna, bahwa akal kita memang menunjukkan kita pada satu hakikat gitu. Itu ngapain ada di sini? Kayak kalau anak saya bahkan SD, anak saya itu yang nomor 3 namanya Naila, dia sempat tanya gini, Umi, kenapa aku diciptakan? Kenapa aku jadi kayak gini gitu? Aku kan nggak minta gitu. Saya sampai
Nak, kamu SD loh, kelas 5 udah bertanya begitu. Umi aja dulu bertanya seperti itu kelas 2 SMP gitu ya. Sehingga saya menjelaskannya butuh sangat hati-hati gitu. Kenapa aku nggak dijadiin ayam, kata dia. Ya itu karena Allah berkehendak kamu. Tapi kan aku nggak minta. Sekarang kan aku jadi repot, kata dia. Maksudnya dia merasa setelah jadi manusia malah jadi repot sendiri. Tapi kan kamu ketemu Umi, ketemu Abi, terus kamu bisa beramal soleh, ketemu teman-teman, ada kehidupan yang dianugerahkan Allah. Masa kamu nggak seneng? Ya mikir. Tapi setelah itu dia lupa lagi dengan pertanyaan itu gitu. Saya ingat banget tuh anak-anak zaman sekarang SD saja dia sudah bisa akalnya tuh mengindra hakikat kehidupannya gitu. Sementara kita gitu, kapan kita begitu? Saya aja kelas 2 SMP saya nggak tahu teman-teman tuh kapan. Nah beruntungnya gitu ya Islam sebenarnya punya jawaban gitu. Nah 3 pertanyaan ini dirangkum oleh para ulama menjadi dari mana manusia, alam semesta ini semua berasal gitu. Siapa yang memberikan kita kehidupan? Siapa yang mematikan kita? Siapa yang menghentikan ini semua atau yang memulainya pertama kali? Lalu kalau memang ada yang menciptakan, ada yang memulainya pertama kali, lalu untuk apa? Apa misi penciptaan kita di muka bumi ini? Ini pertanyaan filosofis banget ya, tetapi memang tidak ada pertanyaan lebih filosofis dibanding pertanyaan ini. Nanti teman-teman boleh ajuin deh, ada nggak pertanyaan paling filosofis melebihi ini? Nggak ada, karena ini udah pertanyaan paling basic banget gitu. Yang nggak mungkin lagi ada pertanyaan mendasar melebihi pertanyaan ini. Dan yang ketiga, kalau emang kita di sini tuh dikirim untuk misi tertentu, setelah misinya selesai, kita mau kemana? Bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Gitu. Nah itu yang menjadi simpul besar. Maka kalau kita gagal menjawab semua pertanyaan itu, kita akan berada di dalam kehidupan yang penuh kesesatan. Karena kita nggak mau ambil way of life-nya, kan? Kita nggak mau ambil value hidupnya. Kita akan berada dalam kelalaian karena kita nggak ngerti tujuan penciptaan, kita nggak ngerti misinya mau kemana, nanti mau jadi apa. Kita akan berada dalam kemalasan dan keengganan karena kayak orang yang nggak ngerti mau ngapain kan dia jadi ya aku ngalir aja kayak air hidup gitu. Nah orang-orang yang hidupnya mengalir seperti air, nggak punya cita-cita, nggak punya itikad dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang sangat mungkin mereka belum menemukan filosofi pertanyaan dasar yang seharusnya mereka jawab. Bahkan mereka akan cenderung memperturutkan hawa nafsu, mau yang enak-enak, mau yang senang-senang, mau yang gampang-gampang, mau yang hura-hura. Mereka nggak peduli dengan bentuk pertanggungjawaban karena selama ini mereka emang nggak mau mikirin itu. Jadi ketika saya suatu saat ngisi di sebuah workshop gitu, ada yang bertanya kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang nggak banyak yang nggak paham agama gitu, banyak yang cenderung abai terhadap agama, yang mereka tuh cuek malah have fun, menikmati hidup lah gitu ya, mereka hangout ke sana kemari, mereka bergaya hidup ngepop dan sebagainya. Saya cuma punya satu jawaban, yaitu jawabannya karena mereka tidak pernah menyediakan waktu mereka untuk mempelajari agama. Mereka tidak pernah menyediakan waktu mereka untuk mengenal Tuhannya. Maka mereka menjadi generasi yang tadi sesat, lalai, abai, enggan gitu kan, nggak punya semangat untuk memperbaiki hidup, nggak punya cita-cita, nggak punya keinginan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kenapa begitu? Karena mereka nggak bisa menjawab pertanyaan paling fundamental di dalam hidup mereka begitu. Nah, maka bagaimana caranya memecahkan misteri kehidupan ini, yaitu 3 pertanyaan paling filosofis yang Allah Subhanahu wa taala telah ilhamkan kepada akal manusia. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, punya hati, tetapi tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dan mereka juga punya mata. Ya, la yubsiruna biha, tetapi mata itu tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum al-adhanun, dan mereka juga memiliki telinga gitu ya. La yasma'una biha, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Untuk mereka apa? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala sampai mensifatkan orang-orang yang nggak mau mikir, orang-orang yang nggak mau repot dalam hidupnya, orang-orang yang nggak mau take it seriously gitu ya. Orang-orang yang nggak mau berpikir serius tentang kehidupan, ya Allah mengatakan mereka itu kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak yang bangun tidur udah ada makanan, nanti mereka happy-happy dimasukin lagi kandang udah gede disembelih. Itu nasib binatang ternak. Balhum adal, kata Allah, bahkan mereka itu lebih sesat lagi dari binatang ternak. Karena binatang ternak masih punya
kegunaan. Mereka nggak pernah protes, mereka walaupun ada kotorannya, walaupun banyak makannya, tapi daging mereka masih bermanfaat buat manusia. Sementara manusia dikasih akal, dikasih hati, dikasih telinga, dikasih mata, tapi mereka nggak mau memberi makna pada hidup mereka. Mereka nggak mau menemukan penciptanya. Mereka nggak mau mencari tahu petunjuk hidupnya. Kata Allah dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 179, mereka itu kal an'am balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat lagi daripada an'am. Ulaika hum ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya. Ini peringatan buat kita, buat siapapun, kita punya teman, punya orang tua, punya kerabat yang hidupnya itu let it go, biarkan semua itu berlalu, nggak pernah mikir nanti mau apa, pertanggungjawabannya kayak mana, nggak pernah berusaha take it seriously terhadap kehidupan. Goflah orang-orang yang lalai, seperti anak-anak muda sekarang yang suka K-pop, suka macam-macam, tapi mereka nggak peduli gitu loh dengan kehidupannya, masa depan dunianya, masa depan akhiratnya. Mereka kata Allah kal an'am, mereka seperti binatang ternak yang nggak punya akal memang. Balhum adol, tapi karena mereka manusia kok berlaku seperti binatang ternak, mereka lebih rendah daripada binatang ternak begitu. Nah, di dalam surat Al-Furqan ayat 43 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mereka nggak ketemu sama penciptanya, mereka nggak ketemu sama misi kehidupannya, mereka nggak ketemu kepada jalan kebenaran yang Allah berikan, maka dengan apa mereka hidup? Dengan hawa nafsu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan hal itu, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Padahal siapa yang ngasih mereka rezeki? Siapa yang ngasih mereka petunjuk? Siapa yang ngasih mereka kehidupan? Siapa yang masih ngasih mereka cinta kasih dan sebagainya, keamanan dan semuanya itu yang memberikan Allah gitu. Padahal mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka begitu ya. Maka orang-orang yang lalai itu harus kita ingatkan, harus kita bangunkan gitu ya. Teman-teman minta tolong di-mute dulu ya, mungkin kelupaan biar saya bisa jelasin materinya dulu ya. Nanti kalau mau bertanya kita buka sesi pertanyaan. Kak Sarah bisa nggak kalau ada yang lain di-mute dulu Kak Sarah atau adminnya MM ya? Mungkin lupa. Kan ibu-ibu ya banyak pikirannya. Jadi kalau boleh kita rangkum ya, akidah Islam yang nanti di dalamnya ada keimanan itu sebelum kehidupan dunia ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya, kita diciptakan, ditaruh di dalam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi gitu kan. Itu pengumuman yang Allah umumkan di surga yang didengarkan oleh para malaikat saat itu gitu. Lalu malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah?" Ya kan, malaikat meragukan, jangan-jangan manusia ini nanti kalau ditaruh di muka bumi akan melakukan kerusakan. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi misi penciptaan kita di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan bumi. Nanti Allah tambahkan lebih detail lagi bahwa Allah ciptakan kita itu sebenarnya untuk beribadah kepada Allah dalam rangka memakmurkan bumi tadi. Maka Allah ciptakan kita di muka bumi, Allah sediain alam semesta, Allah kasih kita kehidupan gitu ya, agar kita menyembah Allah, agar kita menjadi khalifah di muka bumi. Nah, bersama dengan Allah berikan kehidupan itu, bersama dengan Allah turunkan kita ke muka bumi dengan misi yang sangat mulia, bersama itu juga Allah kasih aturan, yaitu apa? Kalau kita Al-Quran, ya nanti ada Rasul sebagai role model dan ada Al-Quran dan Sunnah sebagai aturan kita. Nah, maka itulah batasannya gitu ya, bahwa Al-Quran itulah yang nanti akan menjadi guide of life-nya kita. Yang kalau kita sudah selesai misinya di dunia ini, Allah panggil kita pulang, maka Allah akan standarisasi apakah kehidupan dunia kita sudah sesuai dengan guide of life-nya yang yang Allah berikan, yaitu Allah akan hisab diri kita. Allah akan bangkitkan dulu, lalu Allah akan hisab kita di kehidupan akhirat nanti. Nah, keimanan itu nanti mencakup ini semua, mencakup siapa yang menciptakan kita, mencakup di dunia ini kita pakai apa misalnya, beriman kepada siapa. Lalu nanti di akhirat akan terjadi apa, itu semua kan masuk dalam kategori rukun iman. Dia akan dijawab oleh rukun iman. Nah, maka disinilah kita harus pahami bahwa kita itu
ada silatul khalqi, ada hubungan penciptaan yang itu diciptakan oleh Allah gitu ya. Nah, bersama dengan hubungan penciptaan itu, Allah memberikan kita awamir wa nawahi, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus kita jalankan di dalam kehidupan dunia. Nah, kita harus patuh dengan perintah dan larangan itu karena nanti ada silatul ba'si wan nusyur, ada hari kebangkitan dan hari dikumpulkan. Yaitu hari ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita dan kita dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita. Nanti kita akan belajar tentang iman kepada perkara-perkara yang gaib ya, tentang alam kubur, tentang hari kiamat, tentang padang mahsyar. Nanti insya Allah kita akan sampai pada pembahasan itu gitu ya. Dan ada suratul muhasabah, ada hari di mana kita dihisab, hari di mana matahari 1 mil di atas kepala kita gitu ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh amal manusia tanpa terkecuali sedikit pun begitu. Kecuali orang-orang yang Allah berikan naungan, orang-orang yang Allah bebaskan dari hisab dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, akidah Islam tadi, pemikiran yang menyeluruh tadi itu dijawab oleh yang kita sebut sebagai rukun iman gitu ya. Yang selama ini kita pelajari dari mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi aja masih ada pendidikan agamanya. Tetapi apakah itu benar-benar ngefek pada kehidupan kita? Apakah itu benar-benar memberikan pengaruh kepada jalan pikiran kita, kepada amal-amal kita? Mari kita lihat gitu ya. Rukun iman itu kan ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab samawi, bukan cuma Al-Quran, tapi juga seluruh kitab samawi yang Allah turunkan. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, termasuk Rasul Muhammad SAW. Iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, dalam sebuah hadis yang panjang, Jibril alaihissalam pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah percaya kepada adanya Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan percaya kepada al-qadar atau takdir baik dan buruknya berasal dari Allah. Jibril berkata, kamu benar. Nah, ini hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Maka inilah iman gitu, cakupan iman yang tadi menjawab 3 pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Kalau pertanyaan besar dalam kehidupan kita itu bisa terjawab, maka kita menjadi orang yang sangat terarah. Ibarat bangunan tinggi 1000 tingkat atau 100 tingkat atau Burj Khalifa itu berapa sih tingkatnya ya? Saya lupa itu tingginya sampai berapa. Kalau kita mau membangun gedung setinggi itu, ibaratnya kalau amal kita mau sampai ke akhirat, maka kita harus punya pondasi yang sangat kokoh. Pondasi yang sangat kokoh itu adalah iman, adalah akidah. Di dalam sebuah ayat di Al-Quran, saya lupa cantumin di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang memiliki iman yang kokoh adalah seperti pohon yang sangat kokoh, yang akarnya menghujam dalam ke tanah, ya ke bumi, sementara buah dan pohonnya itu menjuntai sampai ke langit. Itulah gambaran orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya akar sangat kuat mendalam kepada Islam, kepada keimanan kepada Allah dan semua rukun iman, sehingga buahnya adalah amal soleh berupa buah-buah dan daun-daun yang menjuntai sampai ke langit. Sehingga semakin tinggi dia nggak masalah gitu. Dia akan terus beramal soleh karena iman yang sangat mendalam. Nah, di kajian ini kita akan mengikhtiarkan memiliki keimanan sekokoh pohon yang kokoh itu ya, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyampaikan. Maka kalau kita petakan gitu ya, kalau kita petakan rukun iman yang 6 itu, maka kita akan berkenalan dengan istilah dalil. Apa sih itu dalil? Dalil itu adalah bukti, adalah petunjuk, adalah burhan yang memberikan petunjuk kepada kita untuk beriman kepada yang diminta oleh Islam. Ya, yaitu misalnya iman kepada Allah. Iman kepada keberadaan Allah. Maka dalilnya atau burhannya, petunjuknya adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah. Alam semesta ini, kehidupan ini, manusia, diri kita. Maka itu di dalam Al-Quran disebut dengan dalil akli. Atau di dalam hasanah Islam disebut dengan dalil akli. Ketika kita mau beriman kepada Allah, kita cukup melihat alam semesta ini. Sebagaimana seorang Arab Baduy di pedalaman ketika bertemu Rasulullah, lalu dia beriman. Rasul bertanya, bagaimana kamu bisa beriman gitu kepada Allah? Lalu dia menjawab, sesungguhnya kalau ada tai unta, pasti pernah ada untanya. Kalau ada alam semesta ini, pasti ada penciptanya. Nah, jadi dengan logika sederhana saja seorang Arab Baduy bisa membuktikan adanya pencipta dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang sekolah puluhan tahun, yang sampai S1, S2, S3, S3. Artinya bahwa seharusnya kita lebih bisa lagi gitu untuk mencapai kepada keyakinan bahwa ada Allah di balik alam semesta ini.
Nah, sementara kalau kita bicara sifat-sifat Allah, ya asma wa sifatnya Allah, maka itu menggunakan dalil nakli. Dalil nakli itu adalah dalil dari Al-Quran dan hadis mutawatir. Kenapa kok hanya hadis mutawatir, Ustazah? Kok hadis ahad nggak masuk? Kok hadis yang lain nggak masuk? Karena yang namanya akidah itu dia harus dibenarkan secara pasti, tasdikul jazmi. Harus dibenarkan secara pasti yang mutabik lil waqi, yang sesuai dengan fakta. Sehingga karena dibenarkan secara pasti, kalau dia dalilnya adalah nakli, kalau petunjuknya adalah ayat atau nas, maka ayat atau nas itu harus qat'i, harus petunjuk yang pasti. Berarti Al-Quran, karena Al-Quran qat'i subut wa dilalah, dan sunnah dalam hal ini adalah hadis tapi yang mutawatir, yang di dalamnya diperawikan, misalnya ada yang mengatakan perawinya minimal 10 orang, ada yang mengatakan para ulama minimal perawinya 40 orang, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya dari sisi maknanya, misalnya dari sisi perawinya atau orang yang meriwayatkannya. Maka nanti kita akan membahas dalil-dalil untuk akidah harus dalil dari Al-Quran atau hadis mutawatir. Tidak boleh menggunakan dalil dari hadis ahad. Tetapi kalau ada dalil hadis ahad yang membahas perkara keimanan, boleh nggak diambil? Oh boleh. Dibenarkan boleh? Oh ya harus dibenarkan. Berdosa kalau tidak dibenarkan. Tetapi pembenarannya tidak akan bisa mencapai tasdikul jazm. Tidak akan bisa mencapai 100%. Karena memang dalil ahad itu di dalam kaidah hasanah Islam, pembenarannya tidak bisa 100%. Namanya juga dalilnya ahad gitu ya, atau hadisnya ahad, bukan mutawatir. Nah itu kalau kita udah belajar tentang hadis, misalnya kita akan belajar ya apa itu mutawatir, apa itu ahad. Tapi sampai sini saya harus kasih gambaran dulu ke teman-teman semua bahwa akidah itu harus ditopang dalil naklinya, dalil nasnya itu adalah Al-Quran dan hadis mutawatir. Malaikat, kan dia nggak bisa diindra. Otomatis kalau tidak bisa diindra, nggak bisa difikirkan. Pembuktian malaikat tidak bisa menggunakan akal. Maka untuk mengimani malaikat, kita harus menggunakan dalil nakli. Harus berasal dari nas Al-Quran dan hadis mutawatir. Nah, kitab-kitab sebelum Rasul itu juga tidak bisa kita indra, maka harus menggunakan dalil nakli. Sementara Al-Quran, karena memang pembuktiannya bisa diindra, ada di masa kita gitu ya, maksudnya di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, dan Al-Quran sendiri juga memberikan challenge gitu ya kepada siapapun yang meragukan Quran untuk memberikan misalnya mendatangkan ayat-ayat yang semisal ternyata nggak bisa, maka Al-Quran itu mengimaninya secara akli. Nanti kita akan bahas mendalam ketika kita belajar tentang iman kepada Al-Quran. Kepada Rasul-Rasul, kalau kepada Nabi Muhammad SAW dalilnya akli. Tetapi kalau kepada Rasul sebelum Muhammad, mulai dari Nabi Isa dan bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam, dalilnya nakli dari Al-Quran dan hadis mutawatir. Hari kiamat, nah karena itu juga perkara gaib, tidak bisa diindra oleh akal, tidak bisa diindra oleh panca indera. Berarti kalau nggak bisa diindra, nggak bisa difikirkan. Karena syarat kita berpikir itu bisa diindra, baik oleh mata, didengar oleh telinga, gitu ya, sesuatu yang pernah datang informasinya kepada kita. Kalau tidak pernah bisa kita indra, maka akal tidak bisa memikirkan, maka dalilnya harus nakli. Nah, gitu ya. Sementara nanti qada dan qadar tentang amal manusia itu nanti dalilnya akli. Tapi nanti ini kita akan bahas satu-satu, nggak usah khawatir kalau sekarang maksudnya apa sih akli nakli, nanti kita bahas kalau sudah masuk ke pembahasan yang ada akli dan naklinya ya. Sekarang kita fokus ke imanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah. Jadi para ulama merumuskan bahwa tauhid itu dibagi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Kenapa kok dibedakan menjadi 3? Karena dari nas-nas yang ada itu memang sifatnya 3 itu. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Sehingga tuntutan dari ketiga tauhid ini harus kita pahami dan kita periksa betul di dalam diri kita, sudahkah itu juga ada di dalam diri kita. Maka apa itu tauhid rububiyah? Di dalam kitab Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah, karena kita bicara tauhid ya, berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Dialah Allah yang menciptakan. Jadi mengakui Allah sebagai Al-Khaliq. Ya, mengakui Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, sekaligus sebagai Al-Mudabbir, sekaligus sebagai pengatur seluruh makhluknya. Ya. Imam Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa konsekuensi tauhid rububiyah adalah adanya perintah dan larangan kepada hamba, membalas yang berbuat baik dengan kebaikannya dan menghukum yang berbuat jahat karena kejahatannya. Nah, apa dalilnya kalau kita harus mengimani Allah dari sisi bahwa Allah lah yang menciptakan kita, sekaligus Allah lah yang memberi pengaturan terhadap alam semesta ini.
Dalam surat Az-Zumar ayat 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Allah yang menciptakan, Allah lah pula yang memelihara segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun, bahkan daun yang jatuh di dalam hutan yang gelap di malam hari, di saat hujan deras, kecuali semuanya pasti dalam pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memahami tauhid rububiyah, kita akan merasa tenang, tentram, kita akan mampu mengendalikan kegelisahan kita karena kita paham apapun yang terjadi pada kehidupan hamba itu semua sudah dalam pengaturannya Allah. Sudah dalam pengetahuannya Allah, sudah dalam kehendaknya Allah, sudah dalam rububiyahnya Allah. Nggak mungkin ada yang nggak kekontrol sama Allah. Nggak mungkin ada yang kelewat gitu, belum sempat diurusin sama Allah, nggak mungkin. Seluruh makhluknya, mau itu manusia, mau itu tumbuhan, mau itu hewan, mau itu benda-benda mati, mau itu benda-benda langit, atau sesuatu yang bahkan tidak bisa kita lihat saking kecilnya. Atau makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat karena kegoibannya, seperti jin misalnya, makhluk-makhluk yang tidak bisa kita indra, tetapi sesungguhnya Allah memelihara mereka, Allah mengatur mereka, Allah mengurusi semua urusan mereka. Apalagi manusia, apalagi kita yang berakal, apalagi kita yang muslim, apalagi kita yang beriman, pastilah Allah mengatur sedemikian rupa kehidupan kita. Sehingga kalau kita punya tauhid rububiyah yang kuat, kita misalnya menghadapi suatu peristiwa yang mungkin tidak kita inginkan, menghadapi satu peristiwa yang mungkin tidak kita sukai, langsung kita bangkitkan tauhid rububiyah kita, kita yakini bahwa ini semuanya dalam kehendak dan pengaturan pencipta kita. Itu tauhid rububiyah. Orang yang tauhid rububiyahnya kuat tidak akan menyalahkan Allah, tidak akan berputus asa dari rahmat Allah, tidak akan merasa stuck dalam hidupnya, tidak akan merasa aku kayaknya kacau banget, aku kayaknya berat banget ujian. Ya memang ujian itu ada yang berat, ada yang ringan, tetapi dia betul-betul memahami bahwa ketika Allah yang sudah mengatur dan Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha adil dengan pengaturannya, pastilah kita tidak akan dianiaya dengan pengaturannya Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, yang berikutnya di dalam surat Al-A'raf ayat 54, saya bacakan terjemahnya aja ya karena nanti kita masih punya banyak slide. Allah berfirman, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di arasy-Nya, dia menutupkan malam kepada siang, dia mengikutkannya dengan cepat. Dan dia diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang mengatur malam dan siang. Allah yang mengatur timbul dan tenggelamnya matahari, timbul dan tenggelamnya bulan, kapan mereka berselisih, bertemu jalan di dalam gerhana misalnya. Allah yang mengatur hujan dengan segala volumenya. Allah yang mengatur petir dan kilat. Saya baru aja lihat tadi pagi petir dan kilat yang menyambar-nyambar sangat dahsyatnya di atas langit Mekah. Allah yang mengatur semuanya. Tidaklah mungkin Allah lalai mengaturnya, termasuk mengatur kehidupan kita gitu. Ini semakin membuktikan bahwa tauhid uluhiyah itu menyelamatkan kehidupan kita. Tauhid rububiyah ini menyelamatkan kehidupan kita karena membuat kita bergantung senantiasa kepada Allah, dalam pengaturan Allah, dalam sebaik-baik pengaturannya. Karena jangankan manusia, alam semesta aja Allah atur. Dialah raja yang memiliki langit dan bumi dan memiliki kehidupan dunia serta kehidupan akhirat gitu. Sehingga ketika Imam Malik ditanya tentang bagaimana cara Allah bersemayam di arasy-Nya, Imam Malik tertunduk lemas dan mengatakan bahwa itu sesuatu yang gaib dan tidak bisa digambarkan. Karena mempertanyakannya adalah bid'ah. Saking dahsyatnya arasy Allah, dan kita sedang mengimani zat yang memiliki langit dan bumi gitu. Sehingga menyepelekan tauhid, menyepelekan pemahaman tentang hal ini akan membuat hidup kita kacau, akan membuat hidup kita rapuh layaknya tanaman yang akarnya tunggang, yang sebentar aja kena angin deras dia patah. Yang dia kena badai, jangankan badai, mungkin hujan yang terlalu lama aja akarnya tercerabut begitu. Karena akar dia tunggang, akar dia lemah gitu. Maka jadilah orang dengan akar yang sangat kokoh karena dia memiliki kepercayaan kepada Allah yang luar biasa begitu.
Sebagaimana dalam surat Hud ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang membeli rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Nah, bahkan yang dikatakan di sini yang dimaksud dengan binatang melata adalah semua makhluk Allah yang bernyawa, tidak hanya binatang melata dabah dalam makna misalnya sekedar ulat atau apa ya, karena dabah juga nanti maknanya kalau untuk hari akhir beda lagi gitu ya. Nah, bahkan ahli tafsir juga menyatakan tempat berdiamnya ini adalah dunia, ya. Tempat penyimpanannya ialah akhirat. Dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain, maksud tempat berdiam adalah tulang sulbi, tempat penyimpanannya adalah rahim. Jadi nggak usah khawatir, masa PPKM, pendapatan kita berkurang, misalnya di PHK gitu ya, usaha jualannya turun dan sebagainya. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita diciptakan gitu. Sehingga yakinlah dengan pengaturan Allah, terus lebih ikhtiar dalam wilayah kita, niscaya kita akan dapat melaluinya dengan izin Allah, dengan akidah yang kuat, dengan keimanan yang kuat, dan dengan pahala yang berlimpah karena keimanan itu. Gitu. Sehingga kita bukan orang yang mudah diruntuhkan oleh cobaan-cobaan kehidupan. Gitu ya. Nah, Imam Ibnul Qayyim tadi menyampaikan bahwa konsekuensi rububiyah adalah kita taat kepada Allah, harus taat kepada Allah dengan seluruh perintah dan larangan Allah. Maka nanti, mohon maaf ya, ini ada mobil lewat, saya nggak tahu masuk ke Zoom. Makanya kenapa setelah pembahasan keimanan kita akan bahas syariah gitu. Karena orang yang beriman itu harus ada buah dan daunnya, harus kelihatan buah dan daunnya. Jangan cuma bilang iman kan di hati. Oh, nggak bisa. Kalau kita bicara iman bukan cuma di dalam hati, tapi dia terimplementasikan pada amal. Karena iman dan amal soleh itu selalu bersahabat di dalam Al-Quran. Mereka selalu bergandengan gitu. Allah selalu menggandengkan iman itu dengan amal soleh begitu. Sehingga kalau kita punya tauhid yang kuat, maka Allah minta kita muncul buahnya, muncul daunnya, menjuntai hingga ke langit. Itulah amal-amal soleh seorang hamba yang tauhidnya itu kuat. Kita katakan dia tauhid yang muntij, tauhid yang produktif, tauhid yang bisa melahirkan amal-amal soleh, tauhid yang bisa melahirkan ketaatan, tauhid yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah, tauhid yang bisa melahirkan roja, hanya harap kepada Allah begitu ya. Tauhid yang membuat kita tidak berharap kepada makhluk kecuali hanya berharap kepada Allah begitu ya. Yang berikutnya itu tadi tauhid rububiyah. Nanti teman-teman kalau di kitab ini banyak banget dalilnya. Nanti kalau saya masukin semua, pertama waktu saya nggak cukup untuk merangkumnya. Yang kedua nanti kajian kita nggak bergerak gitu. Jadi untuk mendapatkan kelengkapan dalil teman-teman bisa merujuk ke kitab aslinya ya. Nanti untuk 2 kitab yang lainnya insya Allah pekan depan mudah-mudahan saya udah bisa tunjukin ke teman-teman. Sehingga teman-teman nanti bisa cari atau bisa pesan bareng di Muamalah Muslimah ya. Nah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah ya? Tauhid uluhiyah itu maknanya adalah tauhid ibadah. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan para hamba untuk melaksanakan ketaatan tadi. Ya, jadi untuk melaksanakan ketaatan, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah mahdhoh, ibadah ritual, maupun ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang dalam makna umum, dalam makna ketaatan dalam semua aturan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingkar, orang yang maksiat itu bukan cuma maksiatnya yang kita anggap dosa, tapi kita juga harus periksa tauhidnya. Jangan-jangan di dalam tauhidnya dia tidak membenarkan Allah secara uluhiyah gitu ya. Di dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah saja gitu ya. Jadi untuk menyembah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Yang saya garis bawahi di sini adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Menyembah Allah itu maknanya bukan cuma sholat di dalam masjid. Menyembah Allah itu bukan cuma maknanya berzikir kepada Allah. Menyembah Allah itu maknanya bukan cuma melakukan ibadah-ibadah mahdhoh. Menyembah Allah itu di mana saja. Di pasar kita menyembah Allah dengan melakukan aktivitas jual beli secara syar'i. Di pernikahan kita menyembah Allah dengan melaksanakan walimah secara syar'i, dengan melaksanakan akad nikah secara syar'i. Di sekolah, di kuliahan, di dalam kehidupan bermasyarakat kita menyembah Allah dengan cara apa? Dengan cara mengikuti aturan-aturan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Itulah makna menyembah Allah. Itulah makna beribadah kepada Allah. Bukan cuma ibadah mahdhoh, ibadah ritual yang kita pahami di dalam rukun Islam, tetapi adalah ibadah yang lebih luas dari itu.
Karena isi Al-Quran, isi hadis bukan cuma mengatur ibadah ritual hamba. Isi Al-Quran, isi hadis itu mengatur seluruh kehidupan hamba. Dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Dari mulai dia jadi setitik sel telur dan sperma sampai di rahim ibunya, sampai dia dilahirkan, sampai kematiannya. Semua ada syariatnya. Anak kecil ada syariatnya. Orang gila ada syariatnya. Orang yang pingsan ada syariatnya. Orang yang tidur ada syariatnya. Orang yang sadar ada syariatnya. Itulah menyembah Allah. Sehingga ketika ada perintah, sembahlah Allah. Tidak bisa hanya dimaknai menyembah sekedar ibadah ritual, ibadah mahdhuf. Tetapi menyembah atau beribadah kepada Allah, para ulama mendefinisikan ibadah secara khusus, ibadah mahdhuf, dan ibadah secara umum dalam semua aspek kehidupan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Berarti ini tauhidnya, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Jadi tauhid yang meminta kita meyakini ada Allah dan meminta kita menyembah Allah. La ma'buda illallah. Kita tidak menyembah sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Sampai mereka bersyahadat gitu ya, dan dengan semua konsekuensi syahadatnya. Nah, itu tadi tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Berikutnya kita akan bahas makna syahadatain karena ini masih terkait dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah ya. Baru nanti pekan depan insyaallah kita akan bahas asma wa sifatnya Allah, iman kepada asma wa sifatnya Allah. Di dalam Islam kita tahu bahwa orang yang akan memeluk Islam atau misalnya kita sering mengucapkan ini ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh atau Muhammadar Rasulullah. Maka tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kenapa dimaknai tidak ada sesembahan yang hak selain Allah? Karena kalau dimaknai tidak ada sesembahan selain Allah, seakan-akan sesembahan itu baik yang batil maupun yang hak itu Allah gitu. Itu makanya nggak boleh diartikan begitu secara bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau diartikan tidak ada sesembahan selain Allah, maka itu batil. Kenapa? Karena berarti maknanya sesungguhnya setiap yang disembah baik yang hak maupun yang batil itu Allah gitu. Karena kan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti orang nyembah itu kan macam-macam gitu. Maka tidak bisa diartikan sekedar begitu. Harusnya tidak ada sesembahan yang hak. Tidak juga diartikan tidak ada pencipta selain Allah. Kenapa? Karena kalau hanya pencipta, sementara Allah itu bukan cuma mencipta, tapi Allah itu mengatur juga. Allah itu juga disembah gitu ya. Bukan cuma menciptakan, setelah itu manusia dibiarkan bebas untuk mengatur hidupnya sendiri, kan tidak begitu. Karena itu nanti hanya mencakup iman rububiyah saja, bukan iman uluhiyah juga, bahwa harus beribadah kepada Allah. Juga tidak bisa diartikan misalnya tidak ada hakim, penuntut hukum selain Allah. Ini juga hanya mencakup sebagian makna. Jadi tidak mencakup makna Allah yang mencipta. Nah, maka makna yang harus kita tajasatkan dalam diri kita adalah tidak ada sesembahan yang hak, yang bisa disembah atau yang wajib disembah kecuali Allah. Dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sehingga para ulama lalu merumuskan di dalam syahadat yang pertama ini, yaitu ikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ada dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua adalah al-isbat. Apa yang dimaksud dengan an-nafyu? Yang dimaksud dengan an-nafyu adalah kita menafikan, meniadakan, menghilangkan, menolak semua bentuk kesyirikan. Menolak semua bentuk kekafiran, menolak atau wajib mengkafirkan segala sesuatu selain Allah. Nah, jadi tidak boleh kita misalnya menjadikan bukan cuma patung, bukan cuma gunung atau binatang yang sangat menyeramkan, bahkan tidak boleh menjadikan uang, menjadikan jabatan, menjadikan ide-ide buatan manusia sebagai ilah kecuali Allah. Maksudnya apa? Ya menuduhkan dia seakan-akan dia yang harus ditaati, dia yang harus dibela sehingga bahkan mengalahkan aturan Allah, mengalahkan hukum-hukum Allah, mengalahkan berbagai perintah Allah. Misalnya gini, oh saya mau kerja, disuruh buka jilbab, oh ya dibuka. Kenapa? Karena itu demi uang. Berarti uang sudah jadi ilah. Gitu. Padahal siapa yang harus ditaati? Allah. Siapa yang harus disembah? Allah. Yang harus diibadahi siapa? Tauhid uluhiyahnya Allah.
Kalau kita mendudukkan kekayaan, mendudukkan anak, mendudukkan suami, mendudukkan rumah dalam posisi seperti Allah, kita taati kepada mereka lalu kita ingkar kepada Allah, maka berarti kita belum mengkafirkan semua selain Allah. Belum meniadakan semua kesyirikan. Karena inilah yang disebut dengan, kalau bahasa salah satu, saya boleh bilang teman nggak sih, karena nggak seangkatan sih, namanya Doni Riu. Dia mengatakan bahwa syirik itu kartu trufnya, kartu andalannya jin dan dalam bentuk setan dan manusia. Orang bisa merasa beramal solih gitu, tapi ternyata mereka melakukan kesyirikan. Yaitu apa? Mereka menyembah sesuatu selain Allah, meyakini ada yang lebih hebat atau yang sama hebatnya dengan Allah. Mereka begitu berkorban jiwa raga untuk sesuatu yang bukan Allah gitu. Itu kesyirikan yang kalau orang sudah syirik, ini di kitab ini ada, hapus seluruh amalnya. Tidak berarti apapun amal solih apapun yang dia lakukan, bahkan sedikit pun. Kenapa? Karena dia mencari atau mendatangkan Tuhan selain Allah, yang ikut dia sembah, yang ikut dia agungkan, yang ikut dia bela-belain. Tidak ada perintah agama kepada hal itu. Tidak ada petunjuk Allah untuk membelanya. Tidak ada petunjuk Allah untuk mentaatinya. Dia membela sedemikian rupa. Tidak ada perintah agama untuk itu. Maka itu yang dikatakan dia melakukan kesyirikan. Kalau sudah melakukan kesyirikan, dia berarti tidak memenuhi rukun syahadat tadi. Tidak melakukan yang disebut dengan an-nafyu. Mengkafirkan semua selain Allah. Mengkafirkan semua togut. Menolak semua togut. Togut itu bentuknya nggak cuma statue, nggak cuma patung. Tapi semua yang membuat dia patuh, tunduk, taat, tapi dia ingkar kepada Allah. Yang kedua, rukun dari syahadat adalah adanya al-isbat. Penetapan bahwa tidak ada yang berhak disembah, diyakini sebagai pencipta, pengatur alam semesta, sebagai zat yang diibadahi kecuali Allah. Hanya Allah saja. Itu isbat, keyakinan kita, penetapan kita, pengakuan kita, takrir kita. Sehingga konsekuensi dari isbat itu adalah kita hanya takut, patuh, tunduk, taat, beribadah hanya kepada Allah. Makanya kenapa orang-orang Arab Quraisy saat itu nggak mau mengucapkan syahadat, karena mereka mengerti betul makna di dalamnya. Nggak kayak kita, gampang saja, bahkan mungkin sudah berislam sejak lahir, tetapi kita tidak benar-benar memahami konsekuensi syahadat yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Dengan santainya kita menolak syariat, dengan santainya kita kadang beribadah, kadang tidak, dengan santainya kita kadang lalai. Kita tidak paham bahwa ketika kita sudah berikrar bahwa Allah Tuhan kita, sudah berikrar Muhammad Rasul kita, di dalam pengikraran itu ada makna yang sangat dalam yang harus kita jalankan. Bagaimana bisa Allah mengakui keimanan kita kalau kita sendiri nggak bisa tahu iman saya udah seberapa ya? Karena kita tidak mengerti apa yang dituntut oleh keimanan itu. Karena kebodohan kita, maka nanti kita akan bahas syarat dari keimanan. Yaitu harus ada ilmu, nggak boleh jahlun, nggak boleh bodoh. Orang yang bodoh itu tidak akan mencapai keimanan yang benar. Jangankan benar, otomatis kalau nggak benar nggak kokoh ya. Kenapa? Karena dia jahlun. Dia tidak memiliki pemahaman ilmu yang cukup untuk memahami hakikat keimanan, sehingga kebodohan itu membawa dia kepada kesesatan. Seperti itu. Nah, apa dalilnya? Ada an-nafyu, ada al-isbat. Di dalam Al-Baqarah ayat 256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Saya potong ayat tengahnya ya, "Famay yakfur bitaghut." Dan barang siapa yang mengkafiri tagut, itu an-nafyu. Kita memang harus mengkafiri semua jenis tagut, apapun bentuknya, semodern apapun dia. Entah itu game online, entah itu idol-idol saat ini. Apapun, jika itu mengarahkan hidup kita, menggantikan Allah di dalam diri kita, menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita, menjadi seperti beribadah kepadanya. Bukan beribadah maksudnya disembah-sembah gitu, enggak juga, tapi dedikasi, komitmen, ta'assub, fanatik. Nah, itu juga bisa sangat berbahaya. Gitu. Bisa membatalkan akidah kita kalau kita benar-benar sampai menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Dan juga al-isbat, sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf, bahwa Nabi Ibrahim ya, ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengatakan dalam Al-Quran, illa alladzi fataroni fa innahu sayahdin. Sesungguhnya aku hanya menyembah Allah atau Tuhan yang menjadikanku, yang menciptakan aku, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, aku hanya menyembah Tuhan yang menjadikanku.
Itu isbatnya. Di dalam tauhid, di dalam syahadat harus ada nafyu dan isbat itu. Nah, sementara lafal syahadatain yang kedua yaitu wa anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalamnya itu ada menafikan dua hal, yaitu tidak melakukan ifrat, berlebih-lebihan di dalam memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti misalnya, bahkan ada orang yang melebih-lebihkan posisi Nabi Isa sehingga dijadikan Tuhan, sampai menyembahnya, mengaguminya, sampai tawasulnya salah gitu. Dalam Islam nggak boleh. Ya Rasul itu di dalam surat Al-Kahfi disampaikan, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Itu adalah larangan untuk ifrat. Nggak boleh melebih-lebihkan Rasulullah. Betul-betul ya memang Rasul itu manusia biasa yang diberi wahyu. Maka di sini tidak boleh tafrid, nggak boleh juga meremehkan hak Rasulullah, memberikan sholawat kepadanya, mencintainya, menginginkan syafaatnya. Ya. Nggak boleh kita tafrid. Itu kan Rasul biasa aja, dia juga manusia. Nggak boleh. Na'udzubillah min dzalik, bisa jatuh kepada kekafiran, jadi ingkar sunnah nanti. Maka umat Islam di dalam syahadat itu juga tidak boleh ifrat dan tafrid, tidak boleh melebih-lebihkan, tapi tidak boleh juga meremehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, itu makna syahadatain yang kedua. Nah ini ya terakhir tentang syarat dari tauhid ya. Tauhid itu harus punya ilmu. Tadi saya katakan tidak boleh jahil, bodoh. Karena bodoh itu membuat kita akhirnya meraba-raba iman kepada siapa. Nanti jatuh kepada khurafat, kepada tahayul. Oh, jadi kalau mau menyembah Allah caranya misalnya begini-begini, ya itu sebenarnya tidak ada di dalam pembahasan. Tidak ada di dalam tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, yakin. Tasdikul jazm bil waqi. Tasdikul jazm bil waqi, mutabik an dalil. Ya, jadi sesuai dengan fakta yang ada dalilnya. Yakin, nggak boleh syak. Yang ketiga, qabul, menerima dengan sempurna, nggak boleh menolak apa yang ada di dalam tauhid tadi. Inqiyad, fatuh, tidak boleh tarkun, meninggalkan apa-apa yang dituntut di dalam tauhid tadi. Ikhlas, memurnikan semuanya hanya karena Allah, tidak melakukan kesyirikan. Siddiq, jujur, tidak boleh kazib. Jadi kita bilang kita beriman, sebenarnya dalam hati kita mengingkari gitu. Dan yang keempat, mahabbah, menimbulkan kecintaan kepada Allah, dan seluruh rukun iman itu bukan malah baghdha, benci. Ketika ada orang menghina Rasul, kita malah senang. Na'udzubillah min dzalik, berarti keimanannya dipertanyakan. Nah, itu mungkin materi akidah kita pada kesempatan kali ini. Kak Sarah, saya kembalikan forum ke Kak Sarah. Baik. Ya, monggo silahkan bagi teman-teman semua yang mau bertanya. Kita masih ada waktu sampai 5:30 ya, Bu ya? Ya, silahkan boleh di kolom chat atau bisa langsung bersuara. Jadi bisa di-unmute. Assalamualaikum. Oh iya, Mbak Tika. Ya, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan, Ya, Mangga. Kalau tadi dibilang akli itu kan berasal dari akal pikiran ya, Itu akal pikiran itu kan yang maksudnya yang nuntun manusia untuk terus ada di jalan Allah kan, Nah, bagaimana caranya mencari hukum suatu perkara dengan perbedaan pendapat ulama, Itu kadang-kadang itu beberapa kali itu aku menjumpai itu tuh kayak hatinya tuh kayak bingung gitu loh, dapat jawaban dari ini, terus aku bingung gitu. Itu sering terjadi. Terus yang kedua, aku mau tanya ke kusyukan, kusyuk menurut versi Quran itu seperti apa untuk mencapai kekusyukan itu tuh dalam berbagai ayatnya Allah itu gimana caranya? Soalnya kadang-kadang aku juga merasakan kayak melakukan ibadah itu kadang-kadang ya kayak ini kayak jadi rutinitas gitu. Kira-kira aku khusyuk nggak ya? Kira-kira ibadahku diterima nggak ya? Yang kayak gitu-gitu tuh masih sering ada gitu. Gimana untuk memperkuat itu ya,
Ya, yang pertama sebenarnya kalau kita bicara perbedaan ulama di dalam menetapkan hukum atas sebuah perkara itu konteksnya bukan akidah, itu konteksnya sudah syariah, ikhtilaf fil hukmi ya, di perbedaan pendapat di dalam hukum. Dan perbedaan pendapat di dalam hukum itu nanti bicara usul fikih, bicara bagaimana para ulama tadi baik itu ulama mustahid atau mungkin para mufti yang memfatwakan, memberikan rujukan atau memberikan rekomendasi kepada ulama mana kita harus mengambil pendapat, itu mengelola dalilnya di dalam beristihad. Maka bagaimana cara kita menentukan yang mau kita pilih ya kita harus cari dengan dalil terkuat. Berarti kita harus belajar dulu gitu minimal ilmu-ilmu dasar yang bisa sampai mampu gitu ya memberikan rekomendasi kepada kita dalil itu kuat atau tidak atau hukum yang dilahirkan itu dari dalil-dalil yang kuat atau tidak begitu. Ya nggak bisa pakai perasaan ya kayaknya enakan ikut ulama A atau ulama B, nggak bisa begitu gitu. Jadi memang misalnya kita paham bagaimana metode usul fikih mereka, kita paham bagaimana bagaimana fakta itu digali. Sementara akal fungsinya di dalam menggali hukum syariat itu adalah pertama untuk memahami fakta. Ya, untuk memahami fakta, misalnya fakta wanita haid gitu ya. Maka kan akal ini digunakan untuk memahami fakta tentang wanita haid karena salah satu masalah yang sangat pelik di dalam fikih itu adalah tentang haid wanita. Itu pelik banget karena faktanya itu kan beraneka ragam sehingga para ulama tuh butuh waktu sangat panjang dan ikhtilafnya juga sangat banyak di dalamnya gitu. Misalnya itu fakta untuk memahami faktanya, itu fungsi akal. Yang kedua, fungsi akal adalah untuk memahami nas. Maksud nas ini apa gitu. Kalau di dalam usul fikih kapan dikatakan wajib, kapan dikatakan haram, maka di dalamnya harus ada dua hal. Yang pertama di dalamnya harus ada tuntutan tolab, baik itu tolabnya adalah tolab untuk melakukan, tolab lil amri atau tolab li tarki untuk meninggalkan. Nah tolabnya itu untuk melakukan atau untuk meninggalkan jazm atau tidak, kuat atau tidak, pasti atau tidak. Yang kedua adalah korinahnya, penunjuk terhadap dalilnya. Nanti di situ ada apakah di dalam dalil itu nanti korinah itu banyak sekali. Untuk perkara wajib saja korinah untuk menunjukkan itu wajib itu ada 11. Belum untuk perkara sunnah itu di dalam usul fikih itu dibahas. Itu usul fikihnya saya Taqiyuddin Nabhani yang sekarang saya sedang kaji itu ada 11 atau 12 korinah menunjukkan sesuatu itu wajib. Belum menunjukkan sesuatu itu sunnah, yaitu dia ada tolab untuk melakukan, ada tuntutan untuk melakukan, tapi goiru jazmi, tuntutannya tidak bersifat pasti, itu ada lagi korinahnya. Udah ada tuntutannya, ada korinahnya. Maka dari situlah kita bisa paham, oh ternyata kenapa misalnya musafahah berjabat tangan itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah begitu. Sementara kita belum paham, maka kita boleh taklid, boleh mengikuti. Bagaimana apa kaidah di dalam taklid ya? Pertama kaidah di dalam taklid itu taklidlah yang mutabi, mengikutilah sambil memahami cara mustahid itu beristihad. Maka dengan begitu kita bisa memilih. Kalau kita tidak bisa menjadi taklid mutabi ya setidaknya kita taklid karena thiqah, karena percaya kepada ulama itu, karena percaya kepada mustahid tersebut, karena apa yang dia sampaikan misalnya kuat. Itu juga karena thiqah boleh. Yang ketiga karena demi kesatuan kaum muslimin. Misalnya dalam kasus awal dan akhir Ramadan harus ru'yatul hilal. Padahal ru'yah hilal itu menjadi sebab diwajibkannya puasa. Puasa itu sudah wajib puasa Ramadan, tapi kapan kewajiban itu harus dilaksanakan adalah saat ada ru'yah hilal. Dalam usul fikih namanya hukum wad'i, yaitu adanya sabab. Sababnya itu ru'yah hilal. Sama zakat. Zakat itu wajib, zakat harta. Kapan zakat harta diwajibkan itu dilaksanakan? Sababnya adalah ada nisab. Memenuhi nisab. Nah, di dalam nisab ini ada syaratnya harus melampaui haul. Misalnya begitu. Nah, itu kan harus dipahami secara usul fikihnya. Kalau kita memang belum sampai ke derajat itu, kita ikuti ulama yang kita fiqhi. Ulama yang kita percaya, dia orang yang betul-betul memang kita yakini memiliki kekuatan-kekuatan dalil untuk bisa melahirkan satu hukum. Gitu, untuk bisa beristihad terhadap sebuah hukum. Atau yang ketiga karena demi persatuan kaum muslimin, contoh kasusnya misalnya awal akhir Ramadan, tapi ini konteksnya politis ya, karena konteksnya nanti dari penguasa yang memutuskan lalu kita mengikuti kepadanya begitu. Itu sih kalau saya itu tidak masuk dalam pembahasan akidah, tapi masuk dalam pembahasan ikhtilaful hukmi, dalam pembahasan perbedaan hukum. Dan itu Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa ikhtilafu fil umati rahmah, perbedaan pendapat di dalam umatku itu rahmah. Semua disebut sebagai ra'yul Islam, pendapat Islam, selama di dalamnya masih menggunakan dalil-dalil yang disyariatkan. Gitu. Tetapi ada yang disebut dengan inhiraf atau penyimpangan. Kalau sudah penyimpangan ini tidak bisa ditoleransi. Misalnya mereka jadi menghalalkan LGBT. Misalnya mereka menganggap bahwa
Bilkul yamin memiliki budak itu membolehkan adanya seks bebas. Itu kan ada juga yang mengatakan begitu. Seakan-akan itu istihad baru, itu inhiraf, itu penyimpangan, bukan ikhtilaf. Nah, kita harus hati-hati di sana. Jadi panduannya kalau kita mau bertaklid minimal 3 itu. Kita paham alur dalilnya, paham istidlalnya, proses penggalian hukumnya. Yang kedua kita sikoh kepada ulamanya. Yang ketiga demi persatuan kaum muslimin. Kalau memang kita belum bisa sampai kepada muqallid mutabi yang kita sampai bisa mengerti istihad usul fikihnya misalnya seperti itu. Itu yang pertama ya Mbak Siska. Yang kedua dari fungsi akal tadi untuk memahami faktanya, fakta yang mau dihukumi, dan kedua untuk memahami nasyariatnya. Maksud nasyariat ini mau kemana? Kita terapkan pada fakta yang apa? Nah itu berbeda-beda. Yang kedua tentang khusyuk, saya dulu pernah ikut training sholat khusyuk ya, saat masih siapa sih nama dulu terkenal sekali di tahun berapa ya saat saya masih awal-awal kuliah itu. Jadi kalau di dalam syariah yang disebut khusyuk itu artinya kita berada dalam sebuah kegiatan ibadah yang tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar rukun dari ibadah tadi gitu. Misalnya gini, kita lagi sholat, lalu teringat, aduh kompor belum dimatikan. Itu bukan berarti tidak khusyuk, segera kembali ingat kepada sholat, selesai itu sudah dianggap khusyuk. Lintasan-lintasan seperti itu mungkin terjadi, itu bisa jadi bisikan syaitan. Maka segera lanjutkan, segera kembalikan kepada amalan yang sedang kita lakukan. Misalnya sholat tadi, itu makna dari khusyuk. Bukan berarti khusyuk itu pingsan. Atau khusyuk itu bukan bermakna nggak ingat apa-apa. Bukan juga. Bukan juga bermakna khusyuk itu Nah, salah satu cara membantu khusyuk adalah dengan memahami bacaan yang kita baca. Dengan meresapi maknanya, niscaya kita terpusatkan perhatian ke situ sehingga tidak ada lintasan-lintasan pikiran yang membuat kita menjadi lupa udah rakaat berapa. Kan ada juga syaitan yang ditugasi memang betul-betul hanya untuk mengganggu orang sholat, misalnya begitu. Itu kalau saya ya, jawaban saya dari pertanyaan Mbak Siska. Gitu Mbak Siska. Umi. Iya, baik, barakallah. Oke, silakan Kak Sarah yang kita lain. beranjak ke Saya chat ya, Ustazah ya. Ya, kita manjat dulu sebentar. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Ega. Assalamualaikum Ustazah, ingin bertanya, bagaimana cara menguatkan tauhid rububiyah ketika berada dalam keadaan gelisah? Ya, tadi kan salah satu syarat tauhid itu bisa didapatkan dengan sempurna kan nggak boleh ada keraguan ya, nggak boleh ada syak. Kita harus berada dalam keadaan yakin gitu. Tergantung gelisahnya karena apa dulu gitu. Kegelisahan itu kalau tidak sampai kepada meragukan keberadaan Allah, meragukan asma wa sifatnya Allah, merasa Allah nggak adil, merasa hidup kita kok kacau, itu tauhid udah bermasalah itu. Tetapi kalau gelisahnya dalam makna ada banyak masalah gitu, belum tahu solusinya apa, itu wajar karena manusiawi ya, setiap orang pasti kalau dihantam masalah itu seperti itu. Tapi Rasulullah SAW bersabda bahwa sabar itu ada pada hentakan pertama. Jadi artinya tuntutan atau kewajiban sabar itu tentang dari awal, bukan udah di tengah atau di akhir. Sehingga husnuzon kepada Allah, mengimani semua asma dan sifatnya Allah itu wajib kita lakukan. Maka nanti pekan depan kita akan urai betul asma wa sifatnya Allah, kita akan hafalkan bareng-bareng, tapi nggak semua di kelas harus kita hafalin di situ ya, karena nanti waktunya habis hanya untuk menghafal asma wa sifatnya Allah. Tetapi saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, bagaimana bisa kita bersandar kepada Allah dengan seluruh nama dan sifatnya kalau kita bahkan nggak ngerti nama dan sifatnya apa aja, ya nggak? Kita nggak ngerti maknanya apa, cakupannya seberapa dahsyat begitu. Jadi seringkali kegelisahan di dalam hidup itu karena kita tidak memiliki keimanan yang mendalam tadi gitu, nggak paham jaminan Allah atas diri kita, atas seorang hamba gitu loh. Kok bisa memikirkan misalnya sampai ada orang yang mau child free gara-gara takut nggak punya uang untuk nyokolahin misalnya, atau takut tidak punya uang untuk membiayai hidup, itu kan sudah menggerogoti keimanan dia bahwa Allah itu kan Ar-Razzaq. Allah bahkan sampaikan tadi, Allah menjamin semua makhluk melata, Allah tahu di mana dia hidup, Allah tahu tempat penyimpanannya begitu kan. Jadi tidak mungkin gitu dia tidak diberi rizki gitu. Pasti dia diberi rizki. Kenapa dia khawatirkan? Harusnya dia mengevaluasi ikhtiarnya, bukan keyakinannya kepada Allah sebagai Ar-Razzaq gitu. Jadi ya saya melihatnya tergantung kegelisahannya. Kalau kegelisahannya tidak sampai kepada menggelisahkan asma wa sifatnya Allah, tidak sampai kepada kegelisahan, aturan-aturan Allah ini kok kayaknya berat banget ya, saya nggak mau pakai. Nah itu berarti akidah bermasalah. Tetapi bahwa dia belum tahu ilmunya, ya ampun aku tuh pengen pakai jilbab syar'i, tapi aku tuh nggak tahu cara pakai jilbab syar'inya gimana, ilmunya di mana ya. Nah kegelisahan seperti itu dapat dihilangkan dengan ilmu gitu. Atau dugaan-dugaan karena orang nggak tahu, kan seringkali orang menduga itu karena dia tidak mengerti faktanya, maka cari tahu.
Kalau menurut saya jangan biarkan kita berhalusinasi dan berpikir sendiri. Seringkali masalah bertambah berat itu bukan karena masalahnya tambah berat, tapi karena dipikirin terlalu larut. Jadi jadi kayak misalnya kita megang gelas gitu ya, kayak saya kan disediain gelasnya, saya lagi di kantornya Muamalah Muslimah, sekaligus rumahnya dari co-founder. Kalau saya pegang gelas ini cuma 1 menit nggak masalah. Coba saya pegang gelas ini 2 hari, bener-bener ini pasti tangan saya udah kebas ya kan. Ini bukan masalah seberapa berat gelasnya, tapi seberapa lama kita terus-menerus memikirkannya, dan memikirkannya itu buntu hanya di masalahnya, nggak dengan solusi, nggak dengan akidah yang kokoh begitu. Jadi menurut saya sih kegelisahan itu, waswis itu bisa jadi datangnya dari syaitan kalau dia berlebihan. Akan tetapi sangat mungkin juga itu muncul dari nature kita, dari kealamian sifat kita, karena manusia kan dia punya sifat defense, mempertahankan diri, berusaha untuk tetap survive. Nah, kalau sifatnya begitu harusnya konstruktif gitu, berusaha cari solusi dan sebagainya. Dan perhatikan jangan sampai kegelisahannya itu sampai menyentuh level keimanan. Kalau sudah sampai menyentuh level keimanan, berarti ada masalah dengan keimanan kita dan itu harus direcovery cepat gitu. Dan yang tahu kan kadar kegelisahannya kan yang bertanya kan, berarti ya sampai sejauh apa begitu. Saya rasa gitu ya Kak Sarah ya. Ya, itu Mbak Ega. Nah, ini kita coba beralih lagi. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Boleh buka langsung mute-nya. Atau boleh Tadi itu Mbak Leli ya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah Meti dan teman-teman di sini semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustazah izin bertanya, pertanyaan saya yaitu terkait mungkin ada beberapa orang yang menyampaikan bahwasanya bahwa Allah itu ada di mana-mana. Kalau saya secara pribadi, kalau ditanya, saya lebih meyakini pada Allah ada di arsnya gitu. Nah, apakah orang yang menyampaikan bahwa Allah itu ada di mana-mana ada kesalahan pada memahami konsep tauhid atau akidahnya, Ustazah? Mohon penjelasannya, Ustazah. Syukron, barakallahu fikum. Ya, kita harus mengacu kepada dalil ya, harus mengacu kepada dalil. Yang mengatakan Allah itu di mana-mana itu sebenarnya dia mengacu kepada dalil bahwa arahkanlah ibadahmu gitu kan ke kiblat atau kemanapun yang kamu bisa arahkan gitu kan, karena sebenarnya kemanapun kamu mengarahkan sujudmu di situ ada Allah kan begitu. Tetapi kalau dari makna dalil-dalil yang berhubungan dengan keberadaan Allah, memang Allah itu ada di arasy, bahkan Allah katakan Allah lebih dekat dari kerongkongan kita. Ayat-ayat akidah itu tidak bisa ditakwil. Ya, jadi dia tidak boleh ditakwil. Kalaupun misalnya ditakwil, jangan sampai jatuh kepada mensifatkan seperti manusia. Maka kenapa Imam Malik ketika ditanya tentang bagaimana cara Allah bersemayam di arasy-Nya, Imam Malik itu sampai lemas, nggak bisa menjawab, bahkan sampai mengatakan bahwa yang bertanya tentang hal itu tuh bid'ah. Gitu. Maka yang dimaksud dengan Allah ada di mana-mana adalah bahwa Allah pasti mendengar kita, Allah pasti mengetahui keberadaan, pasti mengetahui apa yang kita sampaikan. Kemanapun kita mengarahkan doa kita, mengarahkan sujud kita, pasti itu ada Allah gitu. Tetapi kalau ditanya Allah ada di mana, ya sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu ada di arasy gitu, ya kan? Allah ada di arasy. Nah, dalam banyak ayat lain juga ada pembahasan, misalnya seperti ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu Allah di langit ke-7 ya kan, itu juga ada dalilnya, berarti seperti itu begitu ya. Ya Allah ada di langit ke-7 gitu, karena memang di situ malaikat Jibril aja tidak bisa masuk kan, lalu Rasulullah SAW bertemu Allah langsung, dan itu disampaikan tentang perintah sholat. Maka tidak bisa kita takwil dengan makna-makna yang lain ya, seperti itu gitu. Memaknai Allah ada di mana-mana itu maksudnya kemanapun kita mengarahkan wajah kita, maka kita pasti akan bertemu dengan bahwa Allah pasti tahu hal itu gitu. Itu maksudnya. Tapi kalau ditanya posisi Allah, maka itu pasti pakai dalil nakli ya, tidak bisa kita maknai dengan makna yang lain gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu mungkin ya. Berarti Ustazah Afwan, berarti tidak bisa langsung kita maknai bahwa orang tersebut yang menyampaikan menyalahi akidahnya ya Ustazah? Oh enggak boleh begitu juga, karena itu dia kan mengambil maknanya kan, makna bahwa dimanapun ada Allah, iya dong dimanapun ada Allah, karena ini semua kan milik Allah gitu. Tapi kalau ditanya misalnya di manakah Allah, kita sampaikan dalil, Allah ada di arasy, Allah ada di langit ke-7 dan seterusnya begitu. Bahwa Allah itu dekat dengan urat leher kita, lebih dekat dari urat leher kita, kan Allah menyampaikan begitu, dalilnya begitu. Karena ini bicara perkara gaib, maka kita harus bersandar hanya kepada dalil dan tidak boleh ditakwil gitu. Baik Ustazah. Gitu, ya. Jazakillahu khairan Ustazah. Ya. Masih ada sesi tanya jawab Ustazah? Lanjut.
Boleh, boleh. Oke. Di chat kayaknya ada ya. Ya. Ini di bawah Mbak Ega ada Mbak Ayunda. Nah, pada intinya bagaimana nih kita untuk memahami perbedaan antara kedua konsep tauhid dari Ibnu Taimiyah yang sekarang kita bahas dengan konsep dari Imam Hasan Al-Asy'ari. Nah, seperti itu saja. Konsep tauhid yang mana yang berbeda? Ini kan harus dijabarkan. Ya, saya sebagai awam gimana ya Ustazah agar paham perbedaan antara kedua konsep tauhid tersebut? Kedua konsep tersebut baru sebatas pernah dengar saja Ustazah. Belum pernah belajar lebih lanjut. Yang dimaksud Mbak Ayunda berbedanya itu di mananya? Itu yang harus diperjelas ya. Ya, karena saya juga tidak hanya mengambil dari kitab ini, saya juga mengambil dari beberapa kitab Ahlussunnah wal Jamaah lain, seperti dari kitabnya Said Hawa atau dari kitab beberapa kitab tauhid yang lain. Jadi ini bukan hanya dari satu buku yang banyak merujuk ke misalnya Imam Ibnu Taimiyah dan sebagainya begitu. Jadi nanti Mbak Ayunda mungkin perlu merinci lagi yang disebut berbeda itu yang mana. Jangan-jangan kitanya aja yang mungkin nggak paham gitu ya, nggak salah menafsirkan yang dimaksud berbeda itu. Gitu ya Mbak Sarah. Ya, boleh nih Mbak Rini udah ngangkat tangan. Monggo. Tafadhol. Dibuka dulu ininya mic-nya Mbak Rini. Oh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan wanita bekerja. Sedangkan saya sebenarnya paham kalau wanita itu fitrahnya di rumah. Tapi saya merasa saya menjadi tanggung jawab saya itu ada buat bantu adik saya, kakak saya, dan orang tua saya. Terus apakah dengan saya bekerja, saya menyalahi saya? Ya maksudnya begitu. Makasih Ustazah. Ya, ini pembahasan syariat ya, yang perlu kita pahami bahwa seorang wanita itu dia punya fungsi khas, punya tanggung jawab khas, punya kewajiban khas yang hanya dapat dijalankan oleh dia, yaitu menjadi ibu kalau dia sudah punya anak, dan robatul bait, pengatur rumah tangga kalau dia sudah punya rumah tangga. Itu fungsi dasar dia, kewajiban ain bagi dia gitu. Nah, kalau kita bicara sebagai ibu, maka fungsi ain dia berawal dari hamil. Ada hukum-hukum yang berhubungan dengan kehamilan, yang itu nanti bisa jadi mulai dari rukhsah tidak puasa gitu kan, menjamak sholat ketika dalam perjalanan dan sebagainya. Ada rukhsah itu. Yang kedua adalah saat melahirkan, ada hukum-hukum wiladah yang itu juga dijalankan seorang ibu. Ada hukum tentang rodoah, tentang penyusuan selama 2 tahun gitu kan, itu juga hukum yang berlaku bagi seorang ibu. Ada hukum hadonah, yaitu hukum pengasuhan seorang anak dari mulai dia melayani dirinya, makannya, minumnya, pakaiannya, keselamatannya, kesehatannya sampai usia 7 tahun, sampai dia tamyiz. Nah, hukum-hukum ini melekat pada seorang ibu gitu. Sehingga kalau kita mau bekerja, maka pastikan kita tidak melalaikan ini. Maksud lalainya apa Ustazah? Maksud lalainya adalah sampai tidak terpenuhi hak dan kewajibannya. Mungkin nggak di-outsourcingkan misalnya gitu ya, kita punya khodimah atau punya ART gitu kan, misalnya kita berangkat jam 8, kita serahkan ke ART udah siapin masak segala macam, nanti kita pulang jam 4, ART-nya udah nyerahin kita. Ya bisa dilihat apakah dengan membersamai anak kita dari dia pada subuh sampai jam 8 dan jam 4 sampai dia tidur itu terpenuhi haknya. Misalnya attachment bondingnya terpenuhi, pemahaman tentang Allah dan Rasulnya, kedekatan dia dengan ibunya dan sebagainya. Kalau itu terpenuhi, maka tidak dianggap lalai gitu. Tetapi kalau tidak terpenuhi, ada banyak hal yang akhirnya hak-hak anak itu menjadi hilang dari ibunya, maka tidak boleh mengambil pekerjaan yang seperti itu. Saya sarankan dari masa kita mengandung sampai hadonah gitu, pastikan itu semua benar-benar kita bisa laksanakan dengan baik gitu. Kalau kita mau menjalankan aktivitas bekerja yang dia mubah, maka kita harus pastikan dulu ini optimal gitu. Misalnya bekerjalah setelah anak berusia tamyiz ke atas, yang pekerjaannya itu tidak menyita seluruh waktu kita, yang pergi pagi pulang sore, sehingga anak-anak tidak mendapatkan sosok ibunya, padahal dia sedang melekat, sedang berputar bersama kita. Dia belum kita ikutkan dengan lembaga-lembaga sekolah, otomatis kan dia berputar bersama kita. Kalau dia berputar bersama kita sementara kitanya nggak ada, dia berputar bersama khodimah kita, dia berputar bersama ART kita, maka kualitas dia kan kualitas ART kita. Kualitas dia ya kualitas orang yang kita outsourcingkan, kan jadi begitu gitu. Maka nanti ya kalau kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, misalnya ART-nya udah kita kursusin, ART-nya udah satu visi misi dengan kita, ART-nya punya keahlian yang
kurang lebih sama misalnya dengan kita, maka berarti itu bisa kita pertanggungjawaban kepada Allah. Tetapi kalau enggak, anaknya dikasih TV, dikasih gadget, bahkan kalau kasus artis itu anaknya sampai dikasih bubur yang sudah basi sampai akhirnya banyak bakteri di dalam ususnya, maka yang akan disalahkan, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah orang tuanya, ibunya dan ayahnya sebagai supervisornya. Kok bisa anak usia balita dalam masa rodoa dan hadonah ibu diserahkan kepada orang lain yang ternyata orang lain tidak amanah? Dia kan ibaratnya wakil ya. Kalau wakil tidak amanah, yang disalahkan mewakilnya, orang yang mewakilkan urusan itu begitu. Jadi pun misalnya kita memang mengoutsourcingkan amanah-amanah kita kepada orang lain, pastikan kita tetap supervisornya. Kita tetap mengendalikan kualitas dan kuantitasnya sehingga tidak ada kelalaian-kelalaian dalam hak dan kewajiban kita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga kepada anak. Sementara bahwa kita perlu membantu orang tua karena kita mau birrul walidain dengan cara membantu adik dan sebagainya. Ingat, yang dimaksud birrul walidain sebagai sebuah kewajiban itu Allah Subhanahu wa taala tidak merincinya sampai kepada nafkah. Karena seorang wanita itu tidak punya kewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya. Kalau orang tua yang tidak mampu, nafkah itu bukan kepada anak perempuan, tetapi kepada ayah dari si ibu tadi, kepada kakeknya, kepada pamannya, kepada anak laki-lakinya. Sehingga kita kalau mengambil tanggung jawab itu hukumnya bukan wajib, hukumnya hanya sunnah. Hukumnya sunnah. Sehingga sunnah dengan wajib kalau bentrok, berarti yang diutamakan adalah yang wajib dulu. Kecuali kalau nggak bentrok, ini bisa dijalanin bareng, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi birrul walidain itu maknanya tidak hanya bukan dalam bentuk kita harus memberi harta. Birrul walidain itu adalah memperlakukan orang tua dengan cara sebaik-baiknya dalam semua hal yang bisa kita berikan kepada mereka. Tetapi karena ada pembahasan tentang nafkah dan kewajiban keuangan di dalam Islam, seorang wanita tidak pernah memiliki kewajiban bahkan kepada dirinya sendiri. Dia tidak pernah dimintai oleh hukum syariat untuk menafkahi dirinya sendiri. Saat dia masih kecil, belum balik, orang tuanya lah yang berkewajiban sampai dia menikah. Saat dia menikah, maka suaminya lah yang memiliki kewajiban memberi dia nafkah. Kalau suaminya meninggal, dia dikembalikan lagi kepada walinya. Jadi dia bahkan tidak berkewajiban menafkahi dirinya sendiri. Maka apalah pula dia menafkahi orang lain tanpa tidak wajib lagi. Tetapi kalau sunnah itu mau dia ambil boleh. Tapi hukum sunnah itu kalau dia berbenturan dengan yang wajib, maka wajibnya dulu yang didahulukan. Jangan sunnahnya. Kalau bisa diselaraskan, dijalankan bareng, itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, maka wajib dulu. Baru nanti sampai kita merasa luang, ada kesempatan, ambillah yang sunnah sebagai amal-amalan afdol kita, amalan-amalan utama yang bisa menopang yang wajib tadi. Saran saya gitu. Kak Sarah dan Bu Rini ya, semoga dapat jalan keluar terbaik. Anak-anak juga dalam pengasuhan yang baik sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang terlalaikan. Mungkin satu lagi kali ya Ustazah ya. Kita ambil dari boleh. chat. Ini tentang dosa dan ini juga mungkin jadi pertanyaan Sarah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Jika kita baru menyadari tentang arti kesungguhan keimanan kita pada Allah sekarang ini, di usia 40 tahun, bagaimana cara menebus dosa-dosa kita yang sudah terlanjur kita perbuat pada Allah? Jika kita berumur pendek sekarang ini, apakah cukup untuk menebus dosa-dosa kita yang banyak itu? Siapa saja yang bertaubat kepada Allah dengan seberat apapun dosanya, dalam hadis qudsi, kalau engkau datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, niscaya Allah akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Jadi kunci orang beriman itu adalah bertaubat. Kuncinya itu bertaubat. Dosa sebanyak apapun, kalau dia sadari kesalahannya, dia bertaubat, dia mengikuti rukun-rukun taubat, yaitu dia menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi perbuatan itu, mengikutkan dengan perbuatan yang baik, ini saya cukup. Sangat cukup. Karena orang yang bertaubat itu akan diampuni dosanya, sehingga seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa itu. Makanya kenapa di dalam Islam, kalau kita punya dosa, sudah mohon ampun kepada Allah, nggak boleh kita ungkap dosa itu lagi. Jangan kita ceritain ke teman, ke suami. Tahu nggak dulu aku pernah mencuri, lo nggak boleh, kan sudah minta ampun kepada Allah. Bagaimana mungkin engkau sudah minta ampun kepada Allah, Allah sudah hapus dosamu, Allah tutup aibmu, tapi engkau buka lagi. Kalau engkau buka lagi, Allah nggak akan ampuni, gitu ya. Jadi sifat dari orang beriman itu, kalau dia punya dosa, mohon ampun, tutup aib itu. Jangan dia cerita-ceritain. Nggak boleh gitu. Karena kalau dia cerita-ceritain, buat apa? Allah sudah hapus, sudah tutup kok. Karena posisi orang yang mohon ampun kepada Allah, yang bertobat kepada Allah itu seperti dia tidak punya dosa itu lagi gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama umur gitu.
berapapun usia kita, asal kita sempat bertaubat, asal tidak melakukan kesyirikan, maka insya Allah diterima taubat kita. Begitu ya Kak Sarah. Ya, ini Sukabumi sedang hujan jadi agak. Oke, baik teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin, kajian kita yang keempat ini sudah berjalan dengan lancar dan banyak sekali pertanyaan dan insight-insight menarik yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat mengkaji kitab, mengkaji kajian pekanan ini. Alhamdulillah hari ini sampai akhir masih stay 136 orang. Mudah-mudahan kita semakin bertambah dan juga semakin istiqomah di dalam jalan ini. Nah, nanti mungkin bagi teman-teman semua yang mau memesan kitab Tauhid, nanti Sarah akan kirim Google Form-nya, nanti bisa diisi. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Salah mewakili Ustazah Neti dan salah pribadi. Mohon pamit undur diri. Kita ketemu insya Allah Selasa depan. Kita tutup bersama dengan doa istighfar sebanyak-banyaknya dan juga doa kafaratul majlis. Ada Bude. Sampai besok. Woi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan, insya Allah.